Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di GBI Ebenezer Simpangan. Sebelum kita beribadah, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1-5. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyatakan. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama sebelum beribadah. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin beribadah. Tutup bungkus kami Tuhan, biar setiap ibadah, pujian, penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu, dan setiap firman bisa menjadi berkat untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap kami berada, di setiap rumah-rumah. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tunjukkan kasih setiamu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu, Yesus. Kau mulia, Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu, Kau milikku. Ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kasih setiamu, ku rasakan kebaikanmu di sepanjang hidupku. Tak terukur besar kuasa-Mu, tak terukur kasih setiamu. Kau tebus aku dengan darah-Mu, sungguh besar Kau, Yesusku. Kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu, Yesus. Kau mulia, Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu, Kau milikku. Tak terukur besar kuasa-Mu, tak terukur kasih setiamu. Kau tebus aku dengan darah-Mu, sungguh besar
Engkau Yesusku. Shalom, selamat malam Bapak Saudara terkasih. Jumpa lagi kita di acara 7 PM di Live Talk Session bersama dengan Meike. dan Meike. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak Saudara terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan memulai live talk kami akan bersama dengan Meike Tuhan Yesus yang malam hari ini menjadi narasumber kami. Tuhan, kami percaya biar Tuhan Yesus setiap kesaksian, setiap apa yang dinyatakan Tuhan Yesus semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau pimpin setiap kami sampai nanti di akhirnya Tuhan. Biar semua apa yang kami sampaikan, kami bicarakan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom Meike ya, selamat malam. Ini adalah live talk session kita pertama ya. Kita pertama dengan Meike di 7 PM kita. Jadi saya himbau lagi Bapak Saudara terkasih buat terus menyaksikan live talk session ataupun PPW session ataupun Pioneer session setiap hari Kamis jam 7 malam Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara. Nah, boleh di samping saya boleh memperkenalkan dirinya? Kenalan dulu ya. Ya, kenalan dulu. Halo, shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya Meike. Apa lagi? Ya, pekerjaannya apa Meike? Puji Tuhan, hari ini Tuhan percayakan saya sebagai orang yang menolong, membantu orang. Orang membantu orang. Mantri gitu ya, mantri bukan ya? Oke. Jadi pekerjaannya adalah dokter begitu ya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Yes, ada dokter di samping saya jadi takut ya kalau sakit atau apa ya. Jadi Bapak Saudara juga kalau yang butuh kesehatan dan segala macam boleh konsultasi ya? Boleh. Konsultasi langsung. Ya. Meike, Ya. kan kita ada di acara namanya Live Talk Session nih. Nah, kita Live Talk Session ini kita mau berbicara mengenai kesaksian hidup kita gitu ya, kesaksian hidup
apa yang Tuhan lakukan dalam hidup setiap narasumber yang akan datang nantinya di tempat ini. Nah, karena sekarang Meka yang dari tempat ini, satu dulu sih pertanyaan sebelum itu. Meka ini sekarang pelayanan di gereja GBI Ebenezer Simpangan. Ya, Yes. kebetulan. Kebetulan gitu ya. Oke, Kebetulan masuk ke GBI Ebenezer Simpangan. Oh gitu. Boleh ceritain kalau gitu. Kebetulan tuh maksudnya gimana? Iya, kebetulannya? jadi gini, saya punya gembala cool gitu ya. Kebetulan Bapak Gembala kita. Nah, lalu saya setengah memaksa. Beliau ini setengah memaksa untuk saya ikut Kom 100. Awalnya nih ya kok gitu. Ikut Kom 100, lalu saya bilang nanti dulu saya sibuk, berbagai macam cara saya menolak. Iya. Sampai akhirnya saya harus ikut Kom 100. Setelah ikut, karena saya tahu setelah ikut Kom 100 saya harus pelayanan. Oke. Oke, terus? Seperti itu ya, Oke. padahal sih enggak ya Iya. gitu ya. Tapi nggak tahu gimana ya, mungkin maksudnya Tuhan mau panggil saya melalui Bapak Gembala. Nah, udah selesai Kom, ya itu yang saya takutin. Waduh, nanti kalau saya sudah selesai Kom 100, saya harus pelayanan gitu. Takut ya waktu itu, takut ya? Oh takut, oke. Tapi sampai sekarang pun masih Oh, takut. sampai sekarang masih takut, oke. Enggak. Jadi setelah selesai, saya ada alasan. Saya bilang sama Bapak Gembala bahwa saya mau pelayanan bukan di lingkungan gereja gitu. Maksudnya saya lebih suka pelayanan misi. Oh di luar-luar Di begitu luar, ya? ah. Di luar-luar. Kebetulan waktu itu saya pernah dipanggil juga untuk pelayanan misi. Oh, saya dengan berapi-api, dengan semangat saya cerita sama Bapak Gembala bahwa oh iya Pak, nih saya sudah bergabung dengan tim ini, tim itu gitu, tim misi. Iya, oke. Ternyata nggak tahu gimana timnya itu bubar. Oh tim misi di luar gereja berarti ya? Enggak, di luar GBI juga. Di GBI juga? GBI juga, cuman ya di Bukan luar GBI gereja. Ebenezer Simpangan ya? bukan, Di luar ya. GBI. Di luar GBI Simpangan. Nah, terus tiba-tiba bubar. Oh bubar. Bubar. Nah, Bapak Gembala mulai bilang, ayo ikut masuk dalam pelayanan. Dan sebelum Kom pun saya sudah dipercayakan untuk jadi Gembala Cool. Oh Aduh. jadi Bapak Saudara terkasih, perlu diketahui juga Meka ini adalah gembala kul di daerah mana? Meka? Cilangkap. Cilangkap Ya. ya. Bagi yang mau bergabung kul boleh juga Iya, boleh nanti menghubungi saya. menghubungi Meka Iya. ya buat jadi gembala Puji kulnya. Tuhan. Puji Tuhan. Pada akhirnya mau lari kemanapun susah ya, ya. Akhirnya balik Itu juga dia. ke sini. Itu maksud kebetulannya tadi gitu ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Nah, mungkin Meka di dalam segala sesuatu kita percaya bahwa yang namanya kebetulan itu pasti rencana Tuhan, Iya. ya kan? Namanya kebetulan pasti Tidak ada rencana yang Tuhan. namanya Tidak ada yang kebetulan kebetulan. ya dalam Iya. Tuhan, kita nggak kena kebetulan, Iya. pasti ada rencana Tuhan. Nah, mungkin nggak dari kecilnya Meka tuh ada feeling, wah nanti saya nih kalau udah gede jadi hamba Tuhan nih, atau mungkin saya melayani atau apa gitu, mungkin dari kecil mungkin boleh ceritain. Enggak. Enggak pernah. Jadi saya boleh cerita ya, Iya, Pak oke. ya. Saya awalnya dulu saya kecil itu saya dari Muslim. Oh, oke. Karena mama saya, orang tua saya, mama saya khususnya, mama saya dari keluarga Muslim dan Non Kristen ya. iya non Kristen, dan keluarganya maksudnya ada yang ustadz, ada yang kiai sampai seperti itu. Akhirnya saya pribadi, mama saya sakit, Tuhan izinkan kami mengalami sakit. Mama saya sakit selama 8 tahun dan saya pun sakit. Dari lahir saya menderita sakit jantung bawaan. Itu dari lahir tuh, yang sakit tadi dimaksudkan Iya. adalah sakit jantung, Iya. lahir bawaan. Oke. Jantung bawaan dari lahir. Saya sakit jantung sampai akhirnya berobat bertahun-tahun sampai dokter jadi ada pembesaran jantung. Nah, terus saya harus minum obat. Optionnya cuma 2. Saya umurnya tidak lama atau saya seumur hidup tergantung dengan obat. Oh gitu. Ya, Kalau boleh tahu tuh di usia berapa tuh, Meka? saya dari bayi. Dari bayi, tapi divonis hal tersebut dari bayi juga atau? Sekitar 2-3 tahun. Di usia 2 atau 3 tahun 3 berarti tahun. udah. Karena gejalanya terus menerus Oh, gitu seperti ya. itu ya. Oke. Sampai akhirnya dokter vonis seperti itu gitu. Nah, terus kan orang tua bingung ya. Ini kenapa anak saya harus sakit? Sementara itu cuma saya, di keluarga tuh cuma saya yang sakit.
mengalami sakit seperti itu. Akhirnya mama saya masih tetap dengan keyakinannya, masih tetap dengan imannya. Tapi papa saya sudah ikut Kenal justru Tuhan, udah kenal Tuhan. sudah kenal Tuhan, tapi justru ikut sama mama saya gitu Oke. awalnya. Oke. Sampai akhirnya Tuhan panggil kami gitu ya untuk, ya memang kalau dari semula Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah panggil, Yes. Tuhan sudah pilih gitu ya. Yes. Kita yang mau lari kemana nggak akan bisa. Akhirnya mama saya bertobat, ikut papa saya bertobat, dan saya terima kesembuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya. Itu di usia berapa tuh? Itu kurang lebih kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD ya. Kelas Berarti 3 sekitar SD. 7 atau 8 tahun berarti. Iya, Berarti ada rentang waktu sekitar 5 tahunan ya, iya. Mika ya, untuk bisa keluarga semua ya. Pada saat itu Iya. berarti keluarga semua terima Tuhan Yesus pada Iya. saat itu juga. Iya, Oke. puji Tuhan. Puji nama Tuhan. 5 tahun ya. Iya. Oke. Jadi dari kecil Mika lahir dari keluarga yang salah satunya non Kristen, lalu akhirnya Tuhan panggil. Sekarang semuanya ya berarti ya. Semua puji Tuhan. Semua puji nama Tuhan, Puji semuanya ikut Tuhan Yesus. Iya. Itu pasti perjalanan begitu panjang Mika ya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga, maksudnya dalam artian adik-adiknya Mika sampai pada saat itu responnya seperti apa melihat Mika seperti itu? Atau maksudnya atau ikut berdoanya cara mama non Kristen atau ikut papa pada Semua zaman ikut 5 mama. tahun? Semua ikut mama. Oh, berarti selama 5 tahun itu ikut Iya, mama terus? Ikut mama. Dengan cara Dari kecil sampai saya kelas 3 SD, Hmm. ya sekitar 8 tahun berarti ya kok ya. Hmm. Sekitar 8 tahun itu ya ikut mama. Saya pun ikut. Oh, begitu. Saya pun ikut. Gitu. Berarti langsung pada saat kelas 3 SD itu ikut Tuhan langsung disembuhkan begitu? Iya. Oh, puji nama Tuhan. Ini mukjizatnya langsung nih, mukjizatnya langsung. Luar biasa banget ya, kesaksiannya luar biasa banget. Jadi ya saya ceritakan Iya, ya. Baru beberapa kali karena adiknya papa saya, jadi om saya gitu ya, om saya panggil papa saya bilang, ayo deh kembali sama Tuhan gitu, ayo kembali sama Tuhan. Dan mulai mama saya diajak ke gereja. Mama saya dari yang sebelumnya nggak tahu itu gereja namanya apa gitu. Jadi begitu masuk ke gereja pun nggak suka. Lalu ditantang lagi, lu mau sembuh nggak gitu, seperti itu. Lu mau sembuh nggak? Anak lu mau sembuh nggak? Karena sudah 8 tahun mama saya menderita, ditambah saya ya hampir sama lah, kurang lebihnya sama ya 8 tahun. Mama saya sakit, saya pun sakit. 8 tahun sakit bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi orang sakit ditawarin kesembuhan, ya udah nggak mau pikir panjang gitu. Mungkin yang ada di pikirannya seperti itu. Tetapi begitu saya mengalami mengalami ya mujizat dari Tuhan, Tuhan tolong kami. Di situ paradigma mama saya berubah. Langsung dirubahkan. Iya, diubah. Langsung sama diubahkan. Tuhan. Langsung sekeluarga juga Iya. diubahkan ya. Iya, puji Tuhan. Nah, mama juga pada saat itu sakitnya sama jantung juga atau? Bukan. Kalau mama seperti diganggu gitu kok, diganggu roh jahat. Oke, Jadi oke, oke. setiap maghrib, Hmm. setiap jam 6 sore itu kerasukan. Oh, begitu Dan ya. tubuhnya itu bau bangkai. Selama 8 tahun. Sama 8 tahun. Selama 8 tahun gitu. Nah, pada saat saya disembuhkan, jadi saya agak lupa nih kok, antara mama saya dulu apa saya Iya, dulu betul. gitu ya. Pokoknya Dalam akhirnya, waktu Iya. tersebut ya, iya, di usia tersebut. iya, mama saya akhirnya pulih, sembuh total gitu ya. Tidak ada lagi seperti masa pengalaman yang itu setiap sore Diganggu-ganggu kerasukan, itu segala macam. tidak ada lagi, dan saya pun disembuhkan gitu. Puji nama Puji Tuhan. Tuhan. Iya. Puji nama Tuhan. Ya, sewaktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Mika. Amin. 8 tahun Bapak Saudara. 8 tahun keluarga Mika dipulihkan Tuhan, dan saya percaya setiap kita pasti ada waktunya Tuhan ya. Amin. Jadi harus terus tetap Ya, ikut percaya. Tuhan, apapun yang terjadi harus tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, Mika, itu kan ceritanya selama Mika nih. Lah, mungkin orang-orang yang menyaksikan tayangan ini penasaran nih, apa sih rasanya seorang dokter gitu ya, yang secara notabene itu adalah selalu memakai logika di dalam setiap pekerjaannya, dan di satu sisi kita tahu bahwa di dalam Tuhan mukjizat itu nggak ada logikanya begitu. Mukjizat itu nggak ada logikanya. Nah, saya penasaran gitu ya, bagaimana pendapat Mika mengenai hal ini begitu. Kalau dokter, kita tanya deh sama dokter di seluruh dunia Iya. ya kok. Dokter itu bukan menyembuhkan.
Oke, wah ini baru nih. Ya, Dokter bukan menyembuhkan, tidak ingat. menyembuhkan, Oke. tetapi mengobati. Mengobati. Urusan sembuh itu urusan Tuhan kok. Oh, puji nama Tuhan. Ini dokter yang luar biasa ya. Iya enggak? Ya betul. Berarti dokter mengobati bukan menyembuhkan. Iya. Oke. Masalah mau sembuh atau tidak itu balik lagi. Itu tergantung Tuhan. Oh itu. Terserah Tuhan. Oh ini dokter yang udah kenal Tuhan Yesus begini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan ya. Berarti ya emang iya sih kalau kita ke dokter dikasih obat aja ya. Dia nggak Iya. bilang ya ini pasti sembuh, nggak juga ya. Ntar bisa balik lagi juga kan. Ya benar juga sih. Nggak salah. Berarti pandangan Mika seperti itu ya, bahwa profesinya seorang dokter dengan logika dan pikiran yang dunia hanya bertujuan untuk mengobati, Mengobati. tidak menyembuhkan. Iya. Wah ini luar biasa. Ini kata-kata yang luar biasa. Serius luar biasa banget. Nah Bapak Saudara juga pasti ada yang pengen tahu begitu ya, bahwa Mika ini di dalam pekerjaannya seorang dokter pernah nggak gitu? Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang mungkin secara tidak langsung Mika melihat mukjizat terjadi dalam pekerjaannya Mika? Ada. Ada. Ya. Boleh Ya, diceritakan? saya cerita ya. Ya boleh. Jadi gini kok. Waktu itu ada, saya bukan, ini balik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, Bukan setuju, saya, setuju. bukan dengan kekuatan saya. Setuju. Bukan karena kepintaran saya ya. Suatu hari ada seorang tua, ya kalau kita sebutnya encim-encim gitu Ya, ya Pak ya. encim-encim. Wanita berarti ya? Iya, wanita datang ke saya lalu bilang, "Dok, saya mau berobat, tapi saya nggak punya uang." Dia bilang, "Saya nggak punya uang, saya cuma dikasih sama anak saya sekian." Dia bilang, "Oh iya, kenapa Cim?" Saya bilang gitu, "Gigi saya sakit." Kebetulan saya dokter gigi nih kok ya. Gigi saya sakit, yang ini mau ditambal, yang ini mau dicabut, yang ini begini, yang itu. Oh oke, saya dengerin aja. Lalu saya bilang, ayo kita periksa, saya bilang. Lalu ya udah, yang lubang saya tambal, ada sisa akar gitu-gitu ya, harus dicabut ya saya cabut. Pokoknya saya bersihin semuanya, dia pulang. Saya bilang, "Encim punya ongkos pulang?" "Iya punya." Lalu punya uang buat bayar administrasinya? "Ada." Dia bilang, "Oh ya udah, saya cuman istilahnya saya gratiskan gitu ya Pak ya." Akhirnya pulang, nggak ada hitungan menit, tiba-tiba ada orang dari luar ketok pintu ruangan saya, ketok, terus saya bilang, "Oh ya masuk." Ternyata sales obat, ya sales obat. Lalu saya bilang, "Iya ada perlu apa?" Dia cuma menyodorkan amplop, dia bilang, "Ini dok, ada apa ya istilahnya penghargaan untuk dokter." Dia bilang gitu. "Oh," saya bilang, "apa ini? Tolong tanda tangan di sini dok, tolong diterima." Dia bilang gitu. Oh ya udah, dia keluar, saya buka isinya, ternyata 10 kali lipat. Dan saya tahu pada saat itu Tuhan langsung, saya diingatkan, Tuhan langsung ingatkan saya gitu ya, bahwa Tuhan itu gak pernah berhutang dengan kita. Amin. Amin. Apa yang kita udah lakukan, saya menganggap pekerjaan yang saya lakukan itu sepele. Maksudnya saya biasa gitu ya, betul. melakukan seperti itu saya biasa. Oh mau ditambah, saya tidak, sama sekali tidak memikirkan uang. Tidak punya motivasi iya, lain ya selain membantu iya, dia aja ya. Saya cuman, oh ya udah, ibu itu perlu pertolongan ya saya bantu. Tapi Tuhan melihat lebih dalam lagi, dan yang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Puji Tuhan lah pokoknya. Luar biasa. Ada dua. Pertama, dokter tidak mengobati, Tuhan yang menyembuhkan. Iya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berhutang ya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Mika, di dalam kehidupannya Mika sampai sejauh ini, boleh tahu nggak mukjizat terbesar yang mungkin sampai sekarang Mika bisa share buat kita semua? Selain yang tadi ya, yang kesembuhan itu buat saya juga bukan gini, saya tidak mencoba mengklasifikasikan mukjizat ada yang besar ada yang kecil, tidak, tetapi kita pasti sebagai seseorang kita merasa bahwa wah ini momennya saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan gitu. Di mukjizat tersebut terjadi pas banget saya tuh lagi, karena kan itu waktu kalau sakit masih kecil kan, masih kecil, kita bisa jadi kesaksian, tetapi di seusia itu perjalanan kan kita semakin dewasa, semakin mengerti, semakin tahu bahwa wah ini momen ini Tuhan kasih saya mukjizat yang tidak mungkin saya bisa lupakan. Itu boleh di-share, mungkin ada? Iya. Ya. Kalau boleh cerita, kalau saya ada sampai sekarang, saya bisa menjadi dokter, itu luar biasa kok. Oh itu luar biasa. Karena
mungkin banyak orang nggak tahu. Dokter diidentikan dengan dia pintar. Iya, betul. Saya bodoh kok. Oke, itu relatif. Enggak. Jadi gini, saya nggak pernah namanya juara kelas. Boleh tahu deh teman-teman yang ini saya ya, maksudnya dekat sama saya, tanya aja. Saya nggak pernah juara kelas. Saya dalam pendidikan, studi, saya nggak pernah juara dan saya bodoh. Termasuk golongan yang bodoh. Ya, bukan sedang kurang lah, kurang. Ya, kurang. No, maksudnya mungkin bukan bodoh, kurang kali ya, kurang. Nah, kalau bodoh kayaknya ya oke, lanjutkan dulu deh. Saya bingung mendeskripsikan bodoh ini kan orang punya persepsi beda. Orang pasti tidak bisa membayangkan lah gitu. Berpikirnya bahwa dokter itu pasti pintar gitu ya. Nah, dari kecil udah pintar gitulah ya, bayangkan gitu, mungkin, harus pintar. Ya nggak tahu ya, pertama mungkin karena saya sakit ya kok dulu ya. Kemampuan berpikir saya sangat-sangat terbatas. Saya menghafal pun tidak bisa karena tahu dong kedokteran bukunya tebel-tebel gitu. Saya nggak bisa. Saya pelajaran pun dari SD, SMP, SMA saya nggak pernah juara kelas. Nilai akademis saya tuh kurang gitu dibanding keluarga saya yang lain gitu ya. Kakak saya, adik saya semua juara kelas, cuma saya doang gitu yang enggak gitu ya. Nah akhirnya saya cuma bisa apa sih saya waktu. Jadi dokter ini bukan keinginan saya sebenarnya kok. Itu tuntutan dari orang tua. Saya mau ya, papa mau anak papa ada yang jadi dokter. Nah, itu hampir semua orang tua begitu sih. Anak saya juga, saya mau anak saya jadi dokter kalau bisa ya. Hampir tapi semua. Ini lebih ke arah paksaan gitu. Nah, saya berpikir, wah ini kalau saya nggak nurut, papa saya kan termasuk strength gitu ya. Kalau saya nggak nurut, saya bakal dimarahin. Pikiran saya seperti itu. Tapi papa tahu nggak sih, saya tuh cuma terbatas gitu. Saya terbatas. Saya nggak bisa, kemampuan berpikir saya nggak bisa. Saya udah takut kok. Minder diri lah. Iya. Minder diri pada saat itu. Saya nggak akan bisa jadi dokter. Saya pun tidak punya iman untuk ke sana gitu. Saya nggak bisa jadi dokter. Saya nggak bakal bisa. Yang saya lakukan cuman saya membaca Alkitab, setiap hari saya membaca Alkitab. Dan kalau dilihat, saya punya buku banyak sekali, itu Saat Teduh saya catat. Dan sekarang sampai sekarang masih ada. Oh, luar biasa. Itu satu terus ya? Tiap pagi saya catat Saat Teduh saya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Iya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya, benar. Ya. Lalu saya cuma baca Alkitab, Tapi entah ya, maksudnya memang di firman Tuhan ada ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan akan buat berhasil. Iya, buat berhasil semuanya. Dan puji Tuhan, walaupun di tengah kuliah atau apa itu banyak sekali hambatan, tapi sampai saya bisa lulus itu luar biasa. Menurut saya, saya jadi seperti sekarang ini, saya bisa berdiri seperti sekarang ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu mukjizat dalam kehidupan Meike ya. Seorang Meike yang saya dulunya nggak pernah akan lupa. Pastinya tidak akan pernah lupa gitu ya, yang nggak punya cita-cita jadi dokter, yang mungkin orang berpikir bahwa nggak mungkin lah jadi seorang dokter, tapi ternyata seorang dokter ya. Nah ini bisa ditangkap teman-teman saya juga, sampai teman-teman SMA, SD gitu, SMP, sampai bilang, hah? Elu jadi dokter? Mungkin di pikiran dia seorang elu jadi dokter. Gitu ya, seorang elu. Iya. Sampai segitunya berarti ya. Tapi ya puji Tuhan. Tuhan. Luar biasa. Berarti buat yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, percaya kuncinya dulu baca firman Tuhan setiap hari. Berarti cari dahulu firman Tuhan ya. Cari dahulu firman Tuhan dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kepintaran ditambahkan, ya ilmu-ilmu hikmat semua ditambahkan ya Meike ya. Itu luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Nah Meike, ini nggak berasa ya kita ngobrol udah agak lama. Lalu ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin agak sedikit out of topic lah, biar kita nggak terkesan kaku banget ya. Tolong dijawab cepat, tolong dijawab cepat. Iya nggak apa-apa. Pertanyaannya masih ini kok. Saya jawab cepat ya. Kalau corona hilang, saya mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Itu yang semua orang mau ya. Kalau corona hilang, saya mau jalan-jalan. Terus juga cepat lagi yang kedua, GBI Ebenezer Simpangan adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga ya, saya bertanya lagi. Tahun 2021 saya akan? Iya, ini agak bingung. Ini harus jawab cepat, nggak boleh lama. Saya akan tetap mengiring Tuhan. Tetap mengiring Tuhan. 2022 enggak? Tetap kan? Iya, oke. Tetap. Oke.
Ya itu aja Bapak Ibu Saudara pertanyaannya. Ntar kalau udah makin banyak sini makin malam lagi buat kita semua. Ya terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Kita percaya bahwa setiap kesaksian, setiap mukjizat, setiap orang punya cerita berbeda. Setiap orang punya kisahnya hidup berbeda-beda. Mika punya cerita tersendiri. Semua yang menyaksikan ini punya cerita tersendiri. Yuk saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih di rumah yang punya kesaksian boleh mengirimkan kesaksiannya di layar di layar kaca, akan ada nomor teleponnya, bisa menghubungi kita dan kita akan saksikan sama-sama di situ ya. Di sini sharing ya begitu. Nah, dengan kita sharing seperti ini maka kita sedang melucuti pekerjaan iblis sebenarnya. Begitu. Nah, kita sedang memuliakan Tuhan dan saat kita memuliakan Tuhan maka pekerjaan-pekerjaan iblis, segala kemustahilan seperti tadi Meka bilang, orang punya mindset bahwa nggak mungkin bisa jadi seorang dokter, nggak mungkin bisa jadi seperti ini. Ternyata ada saksi hidupnya, bisa Bapak Ibu Saudara. Semua dipatahkan begitu ya, kuasa iblis, bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Saat kita terus dekat sama Tuhan. Amin. Ya, kita tutup sesi malam hari ini, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami terima pesan-Mu Tuhan Yesus melalui kesaksian yang disampaikan oleh Mika Tuhan. Kami percaya itu semua akan menguatkan setiap orang yang mendengarkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan Yesus segala sesuatunya mungkin di dalam setiap kehidupan dan juga kesembuhan juga pasti terjadi Tuhan. Dan setiap apa yang Tuhan nyatakan itu semua terjadi atas waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini yang indah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kami akan terus berada di live talk session selanjutnya. Kami percaya apa yang kami terus sampaikan, apa yang terus kami nyatakan Tuhan, terus menguatkan setiap kami Tuhan dan menguatkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus berkati.